Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri, sedikit mengulang mengenai trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata. Yang pertama adalah trigonos, artinya segitiga. Yang kedua adalah metron, artinya ukuran. Perbandingan trigonometri itu ada tiga. Yang pertama sin, cos, tan, beserta kebalikan dari mereka bertiga, yaitu kebalikan sin, cosecant, kebalikan cos, secant, kebalikan tan adalah kotangan. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku terdiri dari tiga buah rumus yang baku. Yang pertama, sin alfa sama dengan BC per AC. Rumusnya adalah demi, depan bagi miring artinya. Nah, sekarang depan dan miring itu kita lihat daripada segitiga siku-sikunya. Sudut siku-siku yaitu pada titik B 90 derajat. Di depan dari sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku itu adalah di depan sudut siku-siku. Ingatin. Terus depan sama miring yang dimaksud pada rumus tersebut itu tergantung daripada sudut yang ditanya oleh perbandingan trigonometri. Misal, pada segitiga berikut ini, sudut theta yang terletak pada titik sudut A itu memiliki sisi depan BC. Karena apa? Karena BC itu terletak di depan sudut theta. Terus sisi sampingnya yaitu AB itu karena dia berada di sudut di samping sudut theta. Semoga bisa dipahami. Sekarang perhatikan, sin tadi rumusnya demi itu sudah baku. Jadi kalau ditanya tetanya itu berada di sudut C, maka depannya bukan lagi BC tapi AB karena titik C itu depannya adalah sisi AB. Sin demi cos sami tan desa. Jadi BC per AC, AB per AC, BC per AB itu tidak baku. Yang harus kalian ingat adalah demi, sami, desa. Oke, next. Perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Yang harus dan wajib kalian ingat itu yang ada di tabel. Dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut-sudut istimewa itu tidak hanya sampai 90 derajat. Kalian ketahui bahwa satu putaran itu ada 360 derajat. Artinya, dari 0 derajat sampai 360 derajat, itu dia memiliki sudut-sudut istimewa yang lain. Namun, 0 derajat sampai 90 derajat, itu yang harus kalian ketahui atau kalian ingat nilai sin kostannya. Bagaimana mencari nilai sudut istimewa yang lainnya untuk sin kostan? Maka kalian bisa menggunakan rumus sudut berelasi atau rumus cepat yang ada di layar. Nah, di situ tertulis F buka kurung N kali 90 derajat tambah kurang. Jadi plus minus itu artinya bisa ditambah, bisa dikurang oleh alfa. Itu tergantung daripada dua ketentuan. Yang pertama, jika N-nya itu ganjil, maka nanti F-nya itu berubah. Jika N-nya genap, maka F-nya itu akan tetap. Yang dimaksud dengan N dan F di sini adalah N itu nilainya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia N ganjil, artinya nilai 1 dan 3 yang dipakai. Kalau N-nya genap, 2 dan 4. Terus F itu apa? F itu adalah sin kostan beserta kebalikan mereka. Jadi jika N-nya ganjil, maka F-nya akan berubah. Jika N-nya genap, maka F-nya akan tetap. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Contoh untuk N yang genap. Saya punya soal cos 150 derajat. Nah, penyelesaiannya sesuai dengan rumus cos 150 derajat sama dengan cos buka kurung N-nya genap. Saya ambil 2.
Terus kita kalikan dengan 90 derajat. 90 derajat itu adalah rumus dikurang alfa. Sekarang 30 derajat itu bagaimana memperolehnya? Sekarang 2 kali 90, 180. Terus 180 itu kita tambah atau kita kurang supaya mendapatkan 150, karena 150 yang ditanya. Jadi 2 kali 90 itu 180. Berarti supaya dapat 150, 180 itu kita kurangkan dengan 30, maka diperolehlah 30 itu. Nah, sekarang di sini F-nya itu adalah cos. F-nya adalah cos. Terus, salah panah itu. 2 itu adalah N-nya. N-nya itu genap. Dan alfanya adalah 30. Sekarang perhatikan. Sama dengan negatif cos 30. Nah, negatif itu sendiri kenapa ada? Jadi negatif itu diperoleh karena soalnya cos. Sedangkan 150 derajat itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu rentangnya dari 90 sampai 180. Berarti 150 itu berada di kuadran 2. Karena cos di kuadran 2, maka nilainya akan bernilai negatif. Karena di kuadran 2 hanya sin dan cosecant yang bernilai positif. Nah, lalu di situ yang kita ambil adalah 30. Jadi tujuan daripada rumus ini, karena kita kan ingatnya 0 derajat sampai 90 derajat tuh. Berarti kita harus mengubah nilai 150 itu supaya menjadi angka-angka yang kita ingat tadi dari 0 sampai 90. Jadi memperkecil dan mempermudah kita untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, berarti karena cos 30 itu adalah negatif setengah akar 3, maka jawabannya adalah cos 150 itu sama dengan negatif setengah akar 3. Sekarang kalau N-nya yang ganjil, tetap soalnya sama, rumusnya pun sama. Berarti cos 150 derajat sama dengan cos, kita tulis kembali, buka kurung, 1. Nah, 1 itu adalah N-nya. Dikali 90 derajat, terus 1 kali 90 itu 90. Supaya mendapatkan 150, maka 90 kita tambah dengan 60. Seperti tadi, cos adalah F, N-nya itu kita 1, N-nya sama dengan 1, maka dia ganjil dan akan berubah F-nya. Alfanya 60. Sehingga kita peroleh negatif sin 60. Kenapa dapat sin? Nah, perhatikan dulu. Negatif sama alasannya seperti tadi. Negatif karena cos berada di kuadran 2. Jawabannya pun sama. Sin 60 kan setengah akar 3. Maka jawabannya adalah min setengah akar 3. Sekarang saya jelaskan kenapa diperoleh sin. Kenapa dia berubah. Seperti rumus, kalau N-nya ganjil, 1 atau 3, maka F-nya akan berubah. F itu yang cos, sin, cos, tan, dan seterusnya. Maka perubahan itu terletak pada layar itu. Perubahan F jika sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin. Tan berubah menjadi kotangan dan seterusnya seperti itu. Jadi, saran saya kalau ingin menggunakan rumus ini supaya lebih teliti lagi, maka ambillah N yang genap. Sekarang saya akan bahas sedikit kapan kita menggunakan N itu 1 atau 3 atau 2 atau 4. Jadi sekarang tadi cos 150 derajat. Yang kita gunakan tadi N-nya adalah N sama dengan 1 dan untuk yang ganjil, dan N yang genap itu sama dengan
2. Nah, sekarang apabila saya menggunakan N-nya itu sama dengan 3, ya kan, untuk yang ganjil. Maka di sini saya tulis cos 150 derajat sama dengan cos, kembali ditulis, buka kurung, N kali 90 kan rumusnya, berarti 3 kali 90 derajat. Kita tambah atau kita kurang supaya menjadi 150. Sekarang 3 kali 90 itu kan 270. 270, ya kan? Supaya, bentar. 270 kita apai supaya menjadi 150. Berarti kita kurangnya berapa? 270 kurang berapa supaya mendapatkan 150. Berarti kita kurang dengan 100, 270 berarti berarti kita kurangkan dengan 120 derajat. Nah, kita tulis kembali, karena tadi cos itu berada di kuadran 2, 150 di kuadran 2, cos berada di kuadran 2 artinya negatif. Berarti karena dia karena dia ganjil, N-nya sama dengan 3, maka dia akan berubah, cos berubah menjadi sin. Sin dengan alfanya adalah 120 derajat. Nah, sekarang kalian sudah tahu nilai sin konstan dari 0 sampai 90 derajat. Terus, yang kalian terima di sini itu nilainya adalah 120 derajat. Artinya tidak ada di tabel yang kalian ingat nilai-nilai tersebut. Artinya kalian harus mencari kembali menggunakan rumus itu. Dan akibatnya kalian menggunakan 2 kali cara untuk mendapatkan nilai 150 tadi, cos 150. Nah, maka dari itu penggunaan daripada N, pemilihan N itu sangat bergantung. Jadi kira-kira aja 90 derajat itu kalau saya kalikan dengan 3, hasilnya kan 270. Artinya kalau saya kurangkan, apakah dia mendekati dengan 150 atau tidak? Kalau lebih dari 90 alfanya yang di sini itu, maka jangan dipilih N-nya. Pilih N yang mendekati. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.